Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi kita dalam pelajaran ta'bir untuk PTA 1, yang mana kita telah mengambil beberapa contoh, banyak sekali bahkan ya, terkait dengan beberapa bentukan dari mubtada khabar. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang baru, at-tadrib al-khamis al-ashara. At-tadrib al-khamis ashara. Bisa dilihat bukunya. Kita masuk ke latihan yang ke-15. Khamis ashara itu yang ke-15. Kita baca dulu, meskipun masih ada sangkut pautnya dengan yang ada di halaman-halaman sebelumnya, tetapi ya, kita akan mengacu kepada penjelasan yang insyaallah akan kami jabarkan. Naqra awalan, kita baca terlebih dahulu. Man hadza, yang nomor pertama, man hadza. Yang kedua, madza yaf'alu. Madza yaf'alu. Yang ketiga, man hadza. Yang keempat, madza yaf'alu. Yang kelima, man hadza dan madza yaf'alu. Semuanya sama. Cuma gambar-gambar yang ada di samping kiri yang harusnya menjadi bantuan, tapi kan nggak jelas tuh, ya. Artinya karena fotokopian jadi buram, ya, siapa mereka, sedang apa, itu kurang jelas. Maka pada kesempatan kali ini kalian boleh merujuk ke halaman sebelumnya, tetapi Ustadz sengaja tidak terlalu mempermasalahkannya. Langsung Ustadz akan berikan beberapa disiplin ilmunya. Yang pertama adalah kata tanya man. Ya, kita ulangi, kata tanya man. Man itu pasti istifham. Apa itu istifham? Istifham adalah kata tanya, ya, yang ditujukan untuk ismun. Jadi pasti ismun, ya, nggak mungkin fi'lun, pasti ismun. Dan ismunnya itu akil. Ismun apa? Ismun akil. Apa yang dimaksud dengan isim akil? Yaitu yang terkait dengan manusia dan karakter-karakternya. Ya, manusianya berarti nama orang bisa. Maksudnya orangnya ya. Orangnya, kemudian profesinya, sifatnya, kemudian kekayaannya, kefakirannya, macam-macam. Pokoknya yang urusan kemanusiaan itu bisa menggunakan kata tanya man. Berbeda dengan ma, ya. Maka ada man hadza, ada ma hadza. Kalau ma ini untuk isim, tapi isim yang ghairu akil. Maka kalau kita mau tanya apa ini, contohnya buku, ya, kita ambil contoh titik-titik, kita ulangi, titik-titik hadza, kemudian jawabannya hadza kitabun. Kira-kira untuk mengisi titik-titik ini apa? Ya, apakah ma, apakah man? Maka tentunya kita akan menjawab yang paling pas ya ma. Kenapa? Karena yang ditanyakan benda atau barang, dan barang itu ismun yang ghairu akilin. Ya, berbeda dengan yang ada di contoh. Man hadza
Maka man di sini untuk isim ghairu akil, jadi bukan cuma apa tetapi siapa. Ya, siapa atau siapakah. Siapakah ini? Nah, jawabannya macam-macam, bisa hadza. Contohnya kalau guru mudarrisun. Kalau koki kemarin apa? Hadza tabakhun. Madza yaf'alu? Ya. Yang berikutnya adalah madza yaf'alu. Kata tanya madza, ya. Kata tanya madza itu pasti jodohnya atau berhubungan dengan fiil. Ya, diingat-ingat. Maka madza yaf'alu, artinya yaf'alu apa? Apa yang dia kerjakan. Mengerjakan kata kerja bukan. Namanya juga mengerjakan, otomatis kata kerja. Nah, ini macam-macam. Madza yaf'alu. Contohnya kalau dari bacaan kita ambil contoh an-najjar mamanya ya. Man hadza, kita jawab hadza najjar. Madza yaf'alu, kita jawab huwa yuslihu al-baba. Dia adalah seorang tukang kayu. Ngapain dia? Dia sedang mengerjakan apa? Dia sedang memperbaiki pintu. Dan seterusnya. Yang ketiga, 4 juga sama. Ya, maka kita langsung masuk ke at-tadrib as-sadisa asyara. Latihan yang ini. Ya, ada bacaan akmilil faragha. Isilah titik-titik bi kalimah al-munasibah dengan kata yang pas. Nomor pertama, hadza titik-titik wa huwa titik-titik alal alatil katibah. Ya, di alat pengetikan atau alat menulis. Bisa merujuk ke gambar. Hadza, kira-kira yang jawabannya yang mana yang ngetik kemarin? Itu. Berarti kita jawabnya hadza an-nasih wa huwa yutabbi' alal alat al-katibah. Gitu ya. Yang nomor 2. Hadza wa huwa al-abwab. Oh, tadi barusan kita jawab. Kita ambil contoh hadza najjarun, tukang kayu. Wa huwa yuslihu al-baba. Gitu ya. Nomor 3. Hadza yadhu, memasak. Berarti koki ini misalnya koki yang dimaksud ya. Hadza tabbahun wa huwa yadhu at-ta'ama atau al-ghadaa. Ya. Kemudian yang keempat, hadza al-mardho, ada pasiennya. Ya, di sini ada pasiennya al-mardho. Berarti kira-kira siapa? Tabib. Ya, hadza tabibun. Wa huwa memeriksa apa? Yu'aliju al-mardho. Ya, gitu ya. Nomor 5, nomor 6 bisa lihat di contoh di atasnya. Kita masuk ke latihan yang ke-17, at-tadrib as-sabi asyara. Kita baca lagi-lagi, ini masih terkait dengan mubtada khobar, dengan khobarnya terdiri dari fi'il dan fa'il. At-tajiru yabi'ul badha'i'a. Ya, kalian perhatikan yang pertama, at-tajiru yabi'ul badha'i'a. At-tajiru, pedagang itu, yabi'u, sedang menjual, al-badha'i'a, barang-barang atau barang dagangan. Jadi at-tajiru, pedagang, kemudian yabi'u diambil dari ba'a. Ya, ba'a yabi'u artinya menjual. Al-badha'i' adalah barang-barang atau barang dagangan. Ya,
Jadi kalau kita mau preteli, mana mubtada'nya? At-tajiru. At-tajiru ini mubtada'. Mana khobarnya? Jumlah susunan dari yabi'ul badha'i'a itu khobar untuk tajir. Kemudian yang nomor 2. As-sa'iku yaqudus sayyarah. As-sa'iku yaqudu sayyaratahu. As-sa'iku artinya sopir, driver nih, namanya as-sa'ik, sopirnya. Yaqudu diambil dari qada yaqudu. Artinya menyetir. Sayyaratahu, mobilnya. Nah, jadi kalau kita mau praktekkan nahwunya, mana mubtada'nya? As-sa'ik. Ya, mana khobarnya? Yaqudu sayyaratahu, khobar untuk mubtada' as-sa'ik. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, al-muhasibu ya'malu fil bank. Al-muhasibu ya'malu fil bank. Al-muhasib artinya bendahara. Ya, tukang hitung, biasa dikenal dengan bendahara. Ya'malu fil bank. Bekerja di bank. Bank ya bahasa kita juga bank. Berikutnya, al-khayyatu yahitul malabis. Al-khayyatu yakhitul malabisa. Al-khayyat apa? Tailor, menjahit. Ya. Khayyat namanya. Yakhitu kata kerjanya sedang menjahit. Al-malabisa pakaian-pakaian. Kemudian at-tabibul baytariyu yu'alijul hayawanat. Ya, at-tabibul baytariyu yu'alijul hayawanati. Dokter hewan itu, ya, atau mantri hewan kalau kita, yu'aliju sedang memeriksa al-hayawanat, hewan-hewan. Berarti mana mubtada'nya? At-tabibu. Mana khobarnya? Ini susunan yu'alijul hayawanat. Ya, diulangi. Mana mubtada'nya? At-tabibul baytari. Mana khobarnya? Yu'alijul hayawanat. Jadi ini mubtada', ini khobar. Kemudian al-jazzaru yabi'ul lahma. Al-jazzaru yabi'ul lahma. Al-jazzar itu tukang daging, atau bisa dikenal juga jazzar itu jagal, ya, tukang motong hewan atau tukang motong daging. Yabi'ul lahma, sedang menjual al-lahma. Al-lahma artinya daging. Kemudian masih ada beberapa contohnya. Al-mazari'u yaflahul ardo. Al-muzari'u, kita ulangi, didomahkan mimnya. Al-muzari'u yaflahul ardo. Petani atau penggarap ladang itu sedang menggarap tanah, artinya menggarap ladang atau sawah. Ar-ra'i yar'a ghanamahu. Ar-ra'i artinya pengembala, ya. Jadi ar-ra'i artinya pengembala. Yar'a kata kerjanya, fiilnya menggembala. Ghanamahu, ghanam artinya kambing. Rijalu syurtati yahfadzunal amna. Rijalu syurtah, ya, kalau kita mengenal dengan polis nih, rijalu syurtah nih bapak polisi sebagaimana yang ada di gambar. Ngapain? Yahfadzunal amna, sedang menjaga keamanan. Al-hallaku yahlikus syi'ra. Ya, asy'ara, rambut maksudnya, sya'run. Al-hallaku
Yahliku asy'ara. Al-halaq artinya tukang cukur. Ya, tukang cukur. Barbershop. Ya, barber ding, bukan shop, barber. Kemudian yahliku artinya menggunduli atau memangkas habis asy'ara rambut. Al-kannas yunadzifu asyawari'a. Al-kannas tukang sapu. Ya, jadi diambil dari sapu itu apa? Kanisah. Kata kerjanya apa? Kanasa yaknusu. Orang yang pekerjaannya nyapu disebut kannas. Al-kannasu yunadzifu asyawari'a. Sedang membersihkan jalanan. Asyawari' artinya jalanan. Kemudian yang terakhir, al-buharatu ya'maluna 'ala safinati. Al-buharatu itu nelayan atau yang bukan hanya nelayan ecek-ecek ya, tetapi nelayan yang di kapal-kapal besar itu namanya. Ya, kalau nelayan biasa hanya disebut dengan soyad. Kalau ini al-buharatu, ya, nelayan-nelayan yang profesional maksudnya ya, profesional yang bermutu, ada seragamnya macam-macam itu, ya'maluna 'alas safina, sedang bekerja di atas kapal. Safinah itu kapal. Tapi demikian yang bisa kita ambil ya. Tentunya kita berdoa semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, dan juga semoga Allah memberikan kesehatan bagi asatidzah kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.